Gak ada bedanya ternyata. Udah. Ya, sesuai janji tadi kita habis ngobrol untuk kantor. Si Andrew minta diajakin ngobrol bebas di channel sendiri supaya bisa sambil ngerokok. Terus kita ngomongin apa, Andrew? Ngomongin apa, Dang? Ngomongin apa, kawan-kawan? Apa yang mau kalian ceritakan dengan band baru kalian ini? Oh, ngomong-ngomong tentang band nih. Jadi kan PPN 12% kan nggak jadi naik. Jadi katanya Nah, jadi kayak Tapi UMK jadi naik kan? UMK naik. Alhamdulillah. 6,5% ya? UMK naik dikit, naik tipis. Dead end. Ini nih, Michelle nih manajernya. Ya, ini versi versi Aurel. Ceweknya Adim yang ketendang di. Ya, Di jadi konser. kalau nonton podcastnya nanti kalau udah terbit. Tadi Adim ada cerita kalau ceweknya pernah kena tendang solid. mukanya. Kena Kena solid soccer. Mungkin boleh langsung tanya aja ya kali. Klarifikasi aja ya? Klarifikasi. Gimana? Sebenarnya bukan aku yang mukul ya? Orang. Orang. Itu bukan Klarifikasi yang paling utama. Bukan aku yang cerita ya. Takut-takutnya orang bagus sekali. Kekerasan alasannya Iya. karena Berarti ketendang. buktinya kita kasih di sini. Peng. KDGGS. Ini ngedit sendiri lagi. Gak apa-apa kalau ini lah aman, bisa ngedit di rumah. Engkau ayang. Nggak ada di edit kalau dia nuku biasanya. Oh iya. Kecuali misalnya terlalu pribadi ya. Iya. Terlalu pribadi Dan potong. konfrontasi. Kalau cuma ngomong anjing bangsat aja biar. Boleh ngomong anjing bangsat boleh? Boleh. Anjing bangsat? Anjing bangsat lagi. Anjing apa bangsat? Bosmu Bang En nelpon aku. Oh iya. Oh berarti nelfon aku. Nah, Bentar. Bentar. Nggak apa. Sambil nggak apa, kamu mau nelpon telepon aja. nama podcastnya apa ya? Nggak ada. Tapi anu depannya sih tagnya ayo ngobrol aja. Ayo ngobrol. Udah lama bikin podcast? jadi Anda interviewernya ya? Nggak apa kan karena konsepnya ngobrol jadi bebas saling Bisa. tanya saja. Udah lama nggak? Serius tapi udah lama? 2 tahunan. 2 tahun ketika kan. Kayaknya sih setelah era Covid deh kayaknya 2022 2023. Cuma memang nggak aktif aja karena mager kan dan kebanyakan ngerjain kerjaan. Ada kepikiran bikin konten prank gitu nggak? Prank. Hah? Tiba-tiba jadi gembel. Nggak usah tiba-tiba jadi sudah kan. sudah gembel saya. Ngapain pura-pura? Orang beneran. Gold digger. Ini kuku asli kak. Oh. Iya, itu Kuku asli diwarnain. diwarnain. Cuman dia itu Kan tumbuh. Kalau tumbuh kan naik. Tumbuh dia naik. Gigimu susah, bukan Kak. kuku. Tapi sebenarnya banyak yang tahu nggak sih kenapa asal muasal giginya Odang bolong berapa? Oh, narkoba. 3. Narkoba itu dia. Alamu. Polda, Polres, Polres. Kenapa BNN. dah? Kenapa dah? Katanya pas kamu ketendang orang. Enggak. nyangkut di Gimana? kepala. Enggak, tadi itu sebenarnya sumpah tadi pengen kutanyain tau. Iya. Cuma kayaknya bukan ranahnya di Kayaknya tidak konten. informatif kayaknya. Tapi ini yang aku tahu ya. Untuk yang pertama gigi pertama banget nggak tahu kenapa Oh, patah. itu 2 kali kan? Dua kali. Nah yang terakhir itu Langsung. yang aku tahu itu apa namanya? Karena motion. Lain. Iya, karena itu cuman karena pemberitahuan dari Tuhan. Jadi kakaknya Odang itu kebetulan lagi kerja di Malaka Iya. di kampung begitu. Terus Oh iya, dia cerita juga lagi. kecelakaan, setrum, kecelakaan kerja. Kakaknya? Iya, meninggal dan pas di hari bersamaan giginya Odang tuh terhantam kepalanya puat. Oh. Buat Fuad kalau nonton ini, Iya. cek di sini masih ada Masih nggak? nyangkut nggak? Masih nyangkut nggak? Karena itu masuk dari rahasia negara yang disembunyikan gitu. Kayak gigi Odang itu belum ditemukan sampai sekarang. Kayak giginya Odang itu sifatnya kayak venom gitu ya. Iya, dia simbiot. Berakar. Masuk ketutupan gigi Fuad. Tapi Kayak holo kan holo. Wah, holo anjir. Jadi blitz anjing. Buat jadi blitz yo. Anjir lucu lagi. ya tapi itu bener dong yang kejadian itu bareng ya itu ya. Pas Tapi kok bisa nyangkut di kepalanya Fuad?
Mosing. Ya. Didorong sama ada temanku Taya. saya di Jepang dia dorong sama itu kan biasanya mosing tuh. Oh, pas memang lagi manggung. Iya, Nonton. Iya, maksudnya Harus manggung. Oh iya lagi gigs Iya, ya. lagi nge-gigs. Nah, habis itu kan memang aku nyimpan tenaga buat nggak mosing kan. Biasanya kan mosing kan. Hmm. Nah itu si Teh itu pemain mosing kayak gitu dorong dari belakang. Kena. Jangan mosing. Makanya jangan mosing, kalau mosing ompong nggak? Kalau mosing, Duta mosing. kalau mosing cuma apa? Apa sih? Nggak pukul deh. Biasa ya. Biasa. Minimal ompong bos. Minimal ompong. Senggol dong gitu. Mosing doang nggak ompong gitu. Iya. Mosing doang nggak ompong ya. Terus dah? Di waktu itu ada mas, pas di dom ada anak mosing nih. Pas mataku bengkak sama mas kena tendang katanya. Sama, tapi dia laki-laki. Ya astaga, gua kena tendang ini. Senyum aku. Jadi buat anak-anak yang Darah-darah aja. anak-anak yang mau mosing cek dulu impact apa setelah itu. Ya. Ya. Kalau jadi vokalisasi jangan nendang kepala penonton. Ya. Hmm. Dan apa ya? Kalau bisa Dalam proyek. di dalam mosing itu biasanya kan ada orang sok jagoan ya. Iya. Dia benci banget sama orang sok jagoan, sok preman ya. Iya, yang Kayak pengen kebal gitu kan. Pukul-pukul sembarangan. Pukul sembarangan, malah kelahi gitu. Itu tuh mending gak usah masuk crowd deh kalau memang sumbu pendek. Iya. Di Tapi luar aja. seharusnya mosing itu memang saling mukul lah. Iya, tapi nggak boleh marah. Nggak boleh marah. Oh, Nggak mukul yang bukan kayaknya saling bukan mukul. konsep ya. Iya, bukan emang ngincer ya. Iya. Kan dia Cara menikmati musiknya seperti itu. tapi emang Emang harus full body contact mukul gitu. orang gitu. Apa bergesekan ya? Bergesekan. Full body contact. Bukan lebih sebenarnya Bukan bukan kayak ngincar. Bukan yang kue lagi itu Bukan saling ngincar mukul enggak sebenarnya. Kayak asik sendiri sama Asik crowd sendiri, gitu. tapi nggak perlu perhatikan sekitar. Iya. Karena asik. Oh, Jadi jadi kalau kan kena nggak kiblat. masalah. Tapi bukan Kiblat. berarti yang harus memang tendang. Siapa dia mau pukulin gitu? Ya, itu kan yang personal ya. Itu kan sakit tuh. Enggak Tapi personal. anak-anak zaman sekarang ini banyak yang personal boleh. Iya. Iya, karena Manu sumbu pendek gitu. menjadikan mosing sebagai ajang ngincar orang. Iya, sok jagoan kayak Jagoan. apa sih lu gitu. Nah, Aku sampai gigiku kayak gini nggak marah kok. Enggak, itu kan yang pertama kan? Yang pertama mosing. Yang kedua maksudnya. Oh, ntar yang pertama apa? Diselidin temanku di perosotan. Iya. Baru juga. Enggak itu beda Pak. Beda Oh, setahun. berarti pada saat kamu mosing dan gigimu nyangkut di kepala puat itu sudah ompong satu. udah. Kok aku Oh. nggak pernah lihat fotonya ya? Kan fotonya. Yang mana? Ini manajernya aja nggak tahu. Iya, aku juga nggak tahu. Ini judulnya Sejarah Gigi Odang ya? Iya. Iya. Nanti thumbnailnya kan muka orang nggak? Ah. Iya, kayaknya bagus. Jangan kok. Iya, stiker WA aku kan. Tapi sekarang mungkin ceritain Michelle kali ya. Ya. Gimana kok kamu bisa menjadi manajer Ya, kok mau ini? manusia-manusia ini? Kok mau? Kok mau? Sebenarnya bukan kok mau sih. Sebelumnya tuh aku memang awal pertama kali tuh sebelum kenal mereka semua tuh aku kenalnya sama Kak Odang. Sama Kak Odang tuh kenal karena sering ngumpul di warung. Kamu kan Kayak pesanan. Oh enggak sih, kayaknya mantan deh. Actually no. Mantannya Odang nggak sih? Actually. Najis enggak ya? Di kampus aku tolak loh. Itu ya, ini baru masuk ya. Aku harus jelasin. Jadi pada saat itu sebenarnya klarifikasi. nggak ada pilihan lain. Mana dulu? Lapis Jadi laki-laki gini, dulu enggak, waktu itu aku single dan aku punya teman-temanku tuh yang selalu kayak pengen banget aku punya pasangan. Oke. Jadi dia yang selalu kayak, "Cek, nih, Cek ini Kenalin single langsung nih, ini udah. single nih." Enggak dikenal sama orang-orangnya, diem aja kayak orang kayak tai, diem aja. Kayak ayam sayur. Terus cuman kan aku udah lebih sering ketemu dia kan, jadi kayak cari aman lah aku nih, karena aku tuh datang sendiri. Di situ teman-temannya semua, jadi aku kayak stop lah, jangan jodoh-jodohin aku Dia dulu jodohin. gitu. Pas dia lewat, jadi aku bilang, "Kamu sudah Odang mau nggak jadi pacarku?" Terus sama dia kayak ditolak kan, kayak anjir. Kayaknya itu fase terendah hidupmu ya. Iya. Ditolak Odang. Aku nggak pernah ada di titik terendah itu Sudah sih. ditolak Odang lagi kan. Udah kayak gitu doang. Nah kalau misalnya join sama Pakai misalnya hati itu, kan, Sam? enggak tai. Ini serius enggak ya, tolong. Anjing. Terus aku tuh kenal Todang dari situ kan, kenal sering ketemu, terus sering main game bareng. Kira main sama kakak-kakak yang lain juga. Pas dia ini dulu sebelum Miser itu, nggak apa-apa kan kak? Enggak apa-apa. Dulu tuh mereka tuh ada band namanya Metanoise. Ya bener ya, Metanoise ya? Iya. Ya, Metanoise. Nah, di Metanoise itu mereka cari manajer sama apa waktu itu fotografer ya? Manajer sama guru spiritual.
tetap sama fungsimu kayak misalnya kita mau Ya, itu. curhat ke Michelle. Dan mereka tuh kan udah cewek sendiri juga sih kalau di Metanoise. Karena itu vokalis kita cewek ya. Vokalisnya cewek, Kaudri. Nah, terus sama Kaudang dikenalin lah ke Kak Andrew, kenalan, diajak gimana mau nggak gabung sebagai manajer. Karena sebelumnya aku juga pernah manajerin band, tapi beda. Bandnya bukan band indie tapi lebih ke band reguler, band Oh, event oke. kayak gitu. Ada pengalaman lah ya Bukan untuk manage karaoke kan? band. Enggak, belum. Jangan nyerenggang gitu dong, nanti kalau mulut gak keluar salah lagi aku. Tapi kita ngomongin drama perskenaan yuk. Gas? Gas ya? Ya. Ada drama apa sih di musik ini sebenarnya? Jadi ada anak-anak Habib. Enggak, soalnya Masa gitu masuk personal. enggak soalnya kan aku kan tipikalnya jarang Ya. menyentuh kan. Karena memang kerjaanku itu menghalangi. Karena aku kerjanya kan siang sampai malam kan. Baru kerjaku tuh jamnya nanggung gitu loh. Jam 2 siang sampai jam 10 malam gitu. Terlalu nanggung untuk Ya. untuk menikmati acara-acara Ya. skena dan komunitas gitu. Jadi kadang itu aku nggak tahu gitu. Baru salah satu hal yang aku perhatikan dari band Balikpapan itu ya kayak kalian ini. Jadi kayak Adim dari band apa, ini dari band apa, Ya. Odang dari band apa. Nanti bandnya bubar, nanti gabung lagi. Kalau enggak, kadang sorry to say kayak bandnya tuh nanggung gitu. Iya. Jadi kayak belum terkenal enggak juga, terkenal banget enggak juga. Gitu. Tapi nanti buat proyekan sama siapa gitu. Belum terkenal stasiun drum itu ada. Mas. Oh gitu ya. Ada gitu. Tapi aku setuju sih sama hal kayak gitu. Misalkan si Andrew buat band berapa band gitu. Nah. Orang mau buat berapa band. Ya itu oke-okenya mereka gitu loh. Nanti ada insya Allah rezekinya ya kayak di salah satu band yang bener-bener rezeki banget pasti ada. Iya. Dan aku yakin banget. Terus band yang sebelumnya masa mau ditinggal? Enggak kan? Ya Balik ke pribadinya lagi bisa ngebagi dan tetap tanggung jawab di komitmennya yang di sini-sini nggak. Karena kalau dari sudut pandangku sih sebagai orang luar kan akhirnya kan kadang potensi untuk jadi masalah kan gitu loh. Iya benar. Dan kenapa teman-teman memilih itu gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita punya proyekan lain selain gini, kita punya satu kerjaan. Kita biasa ngerjain itu terus, tiba-tiba kita mau ngambil kerjaan lain. Iya. Ya make sure kalau kamu bisa ngambil dua-duanya. Tapi kalau misalnya kamu cuma bisa satu tapi kamu ngambil semuanya, kamu serakah kan? Iya. Kalau kamu serakah berarti semuanya nggak akan kepegang. Oh, iya. Ya lebih baik jangan. Cuman untuk saat ini sih yang aku lihat dari kan kalau yang ada band lain selain itu yang tim kita aja ya, aku nggak tahu kalau yang tim yang lain. Itu kan cuma Kak Andrew sama Kak Odang. Kak Adim kan nggak ada nih. Untuk saat ini cuma Misteri doang. Iya. Tapi aku ngeliat di Kak Andrew itu dia masih bisa fokus di 3 bandnya ini. Begitupun Kak Odang juga bisa fokus di 2 bandnya. Gak ada yang apa sih berat sebelah tuh nggak ada gitu. Cukup adil lah. Kalau misalnya Misery lagi main ya dia fokusnya di Misery, Sleeper Waves lagi main dia fokusnya di Sleeper Waves sama kayak Andrew kayak gitu juga. Tapi kalau misalnya kamu sudah komit satu terus kamu buat lagi ya itu sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Iya. Sama sekali nggak ada asal kamu bisa pegang dua-duanya. Iya. Dan tadi kan bahasanya kan potensi masalah. Iya. Potensinya ada. Sorry ya tua. Iya. Aku maklumin sih mas. Bangke. Dan aku selalu support band manapun, band apapun yang bisa ngebawa nama Balikpapan, aku selalu support. Gitu loh. Dan terserah kamu. Iya sih. Mau pokoknya ngebawa nama Balikpapan lah gitu. Karena band Balikpapan udah mulai keren-keren. Keren. Alhamdulillah keren sudah. Ya karena memang seharusnya di bidang yang sama saling support aja nggak sih? Iya. Sudah ada yang pernah main di mana sih? Pesta Pora. Iya, maksudnya udah sampai ke nasional gitu kan. Sudah sampai terlirik lah di Balikpapan gitu loh. Dan aku bangga banget sih. Jadi makanya kalau udah kayak gini makanya misi kita semua sama sebenarnya. Menyehatkan skena di kota kecil kita ini. Iya. Benar. Nah itu tuh nggak usah Ngapain sih? Ya. Iya. Ya, Beda kalau misalkan Jakarta juga- ya, Jakarta misalnya ada Jaksel, Jakbar, Jaktim aja udah skenanya udah segitu masuk Banyak. Kita kan punya juga kan. Baltim, Baksel. Baksel. Baksos. Di total tetap gedenya sejakbus aja sih. Iya, dan aku masih sering bingung loh, masa ini kecil banget loh Balikpapan anjir. Iya. Kayak nongkrong sini, oh ini keluargaku. Iya itu Oh, ini aja kalau keluarga masalah itu itu aja. Tapi ada fun fact. Apa itu? Jadi Erja bukan keluarga sih hitungannya. Jadi kan orang tua itu kan perantau kan. Iya. Perantau. Nah, Erja Erja Biru Tamela. Jadi kan waktu bapakku meninggal kan tahlilan kan apa 7 hari kan. Ada Erja. Aku bingung kan. Ngapain Erja ini? Kira diajak sama siapa gitu. Nah, anak-anak ada yang ke rumah gitu. Loh, kesini juga Kak Mas dia bilang gitu kan.
Lah bapak aku cowok bilang gitu. Oh, nah ternyata mbahnya RC itu ya bahasanya kayak sama-sama perantau. Kalau mungkin di beberapa suku gitu ya, orang Jawa ketemu orang Iya, Jawa jadi keluarga. jadi keluarga lama-lama. Jadi paguyuban gitu ya? Iya, bukan paguyuban Iya. sih. Iya sih biasanya kan Pesate kan? kalau kalau resminya kan jadi paguyuban. Ini enggak, jadi kayak sama-sama perantau, merasa senasib, akhirnya jadi akrab, terus rasanya kayak saudara gitu. Ya keluarga. Iya. Iya. Loh, kamu cucunya mbah ini gitu. Malah aku sering ke rumah mbahnya juga. Oh berarti ikatan keluarganya karena ada sesama Iya. barengan di sana. Nah, bicara soal itu tuh, aku pacaran sama Aurel nih. Heeh. Loli nih. Ternyata orang sepupumu. Nah, ternyata Gue dia percaya lagi. ternyata pas aku nganter dia ke rumah bapaknya, kan bapaknya caranya mau main nih. Aku nganter ke rumah. Iya, terlalu informatif ya. Iya, aku Informatif sekali. ngantar ke rumah bapaknya. Dia bilang, ini loh robot temanku, temanku sekolah, teman orang juga, gitu. Ah. Teman-teman mabuk, kayak gitu loh. Ternyata kakaknya tirinya ini berteman sama aku. Terus kamu nggak observasi gitu ya kalau orang adiknya temanmu gitu. Enggak. Terus kakak sepupunya almarhum Angga, Ah. almarhum Angga, Iya. ini kakak sepupunya ini. Sempit sekali ya. Sempit gitu. banget. Kayak gitu-gitulah, udah kapan? Dan Ya. lingkungan yang kecil gini masa kita kreasi sih kayak gitu, nah aneh banget. Iya. Satu lagi. Situ lagi. Itu lagi. benci banget Pakai sama stiker. kayak gitu lah. Aku suka kalau misalnya habis men-spill sesuatu terus dead air gitu. Iya. Mau tanggapin apa ya? Iya, kayak benci banget sih. Kayak kecil banget tapi harus kayak gitu gitu loh. Gajah-gajah apa yang bisa nempel di kulkas? Gajah Mada. Ya benar. Iya. Gajah Mada lagi. Gajah mada. Gajah apa yang bisa buat orang belanja? Gajah Mada. Iya. Nah terus Iya. ngomong Gajah Mada dulu. Ya. Kenapa Yuri Garis jadi Mevlana? Jadi waktu sebelum bubar, Yuri Garin kan sempat bubar. Ya sempat ada. Itu kita beberapa pernah diwawancara sama Tribun juga waktu itu, sama Mas Gondrong. Mas Edo. Mas Edo. Nah. Di situ kita pernah statement kalau ini adalah formasi terakhir kita. Kalau ada yang satu memutuskan keluar, band harus keluar bubar. semua. Karena Yuri Garin waktu itu udah terlalu Iya kalau dead lah ya. crowded banget. Gitu. Ya aku sempat ngobrol sama Alim gitu. Ya udah waktu itu ternyata sempat ada momen yang kita stuck parah, nggak tahu mau gimana. Alim kita mau cabut. Ya kalau Alim cabut aku nggak mau juga. Iya iya. Terus kok bisa nyambung lagi jadi? Nah, menarik. Jadi gini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Gimik tai. Ini apa? Pas itu bubar, aku sama Alim itu udah punya nama Mevlana sebenarnya. Iya. Itu dari apa itu? Dari Maulana Jalaluddin Rumi. Oh. Mevlana, Maulana itu di spelling westernnya Mevlana. Ya, ambil dari nama depannya Rumi. Karena Yuri Garin kan semua lagu-lagu liriknya aku ngambil dari puisinya Rumi. Iya. Gitu-gitu. Jadi kayak Yuri Garin nggak ada, oh yang paling pakai nama Mevlana. Jadi itu. Jadi tapi itu pas Yuri Garin bubar itu Mevlana udah ada nama itu. Aku sama Alim mau lanjutin itu lagi dengan musik yang baru. Terus akhirnya kumpul lagi dan Kumpul lagi dan soalnya sama plug nggak sih? sama plug kecuali satu. Jadi makanya udah lah juga ganti nama aja. Masih banyak lagu-lagu tabungan lama kami yang belum direcord, dirilis. Lanjutin. Mau nanya dong? Boleh ya? Apa kan ngobrol? Oh iya. Yuri Garis itu lagu-lagunya itu juga mostly Kak Andrew yang buat. Ya mostly aku, tapi anak-anak juga adalah Alim Ya, ada beberapa lagu. Memang hobi buat lagu. Pernah nggak buat lagu? Buat anak juga sebenarnya bisa dia, cuman Belum ada aja. belum waktunya aja. Nggak, maksudnya gini, pernah nggak buat lagu tapi untuk dinyanyikan orang lain? Bukan untuk proyekanmu sendiri gitu. Enggak pernah. Belum pernah. Kayak misal aku penyanyi, aku Solo penyanyi ya? nih. Solo anjing. Iya, nggak pernah ya? Belum. Kenapa? Karena mau tetap harus ada itu karyaku, jadi harus aku Belum ada yang minta juga kebetulan. Kayak kecuali ada tiba-tiba kayak ujuk-ujuk kayak kau bikin lagu dong, aku mau nyanyi ini. Paling kebuatan sih bisa. bayar. Serius. Enggak dong. Si Iya. bagus suara aku yang disuruh nyanyi. Nggak ada orang nggak bisa nyanyi. Cari Anjir. Anjir. Sempak. Iya, tapi belum ada yang minta aja. Belum ada yang minta ya, tapi kalau ada yang mau minta, Harimau belajar. Madu dan apa tuh yang baru tuh? Madu Dan racun. bukan. garam dan madu. Garam dan madu. Nah, nanti ke sana. Iya, belum ada yang minta aja sih. Tapi fine aja. Kayak kemarin kamu tuh termasuk hal baru menurutku, kayak aku ada lirik tuh. Nadain tuh. Enggak, tapi memang ada yang mau gitu ya.
Aku tuh sempat ngobrol sama Andrew kan. Jadi dulu waktu zaman kuliah, aku masih suka iseng lah ngeband gitu kan, main musik. Meskipun itu bukan ranahku ya. Terus buat beberapa lagu. Aku tanyain lah sama anak ini kan, Drew, laguku gimana gitu. Oh iya yang dulu ya? Dia jawabnya aman banget gitu, kayak nggak mau bilang jelek tapi nggak mau bilang bagus juga kan. Nggak ada pasarnya kok itu. Iya, tetap ada pasarnya. Cuma ada aku kirim lagi yang versiku ada kan itu Iya, yang iya. paling chordnya di part ini diginiin biar nggak boring. Iya. Gitu. Aku Kombinasi karena notasi. aku ini daripada laguku nggak pernah terpublish kan, karena ketawarin tuh ke anak-anak. Ya seru, tapi masih Ada nggak yang mau nyanyiin laguku? Ya? anak-anak yang suka nulis lirik apa itu aku kayak seru aja kalau misalnya kayak misalnya pada Lasri Jiwa ya, dia ngasih lirik itu kan otomatis jadi nggak Andrew-sentris terus gitu. Iya. Dia punya sudut pandangnya dia yang liriknya ya bagus banget sih. Dia ngasih draft gitu, ku tak-atik dikit bla bla bla, ku masukin ke chord, ku nadain gitu. Iya. Dia nyari bener-bener tulisan gini. Tulisan doang. Tulisan doang. Ada part yang dia nulis kayak boneka kesayangan bla bla bla, aku mikir nyanyi Adim nih. Cowok kan? Iya, nyari cowok. Jadi tuh gue ganti jadi benda kesayangan, kan lebih general aja. Iya. Jadi dulu prosesnya kan gitu juga. Kadang suka nulis puisi kan, nulis puisi. Saya gejreng-gejreng sembarangan aja gitu, kunci apa. Oh, ya. Saya aku masukin lah di lagu. Tapi sebenarnya banyak tau orang-orang yang bisa nyanyi, tapi dia tuh nggak semua penyanyi bisa nulis lagu kan, Iya. dan nggak bisa buat lagu gitu lah istilahnya. Jadi masih banyak aja yang menurut Tricky, bikin lirik bahasa Indonesia itu tricky tau. iya, susah sih. Iya, kalau misalnya saat kamu menyampaikan apa-apa tapi nggak tepat itu jadi cemen satu gitu. Kalau ya, makanya susah, makanya lebih banyak orang kayak gitu lagu bahasa Inggris Iya. Karena seminyi-minyinya bahasa Minyi bahasa Inggris, Inggris. Masih agak kedengarannya tetap keren. bagus aja. Iya, Keren. Ya kayak lagunya Gangga, yang Blue Jeans. Itu kan sebenarnya kalau di Indonesia Menye cringe banget. mampus. Iya. Tapi karena dia pakai bahasa Inggris ya. banyak loh. Oke. Kayak misalnya kayak lagunya Linkin Park deh. Itu kan kayaknya galau banget Galau kan. parah, suffering dan penderitaan Iya. bla bla bla. Baru lagunya Avril lah. Coba Iya. itu kamu Iya. translate tuh Iya. gitu. Jorok kan? Jorok banget Iya, aja. Jorok kan? Ya, makanya kayak orang pengen bikin lagu Indonesia kayak apa ya? Sama ini apa Paramore. Nah, Paramore tuh Mystery Business. Mystery Business. Itu si Hailey itu sampai muyak sebenarnya dengan lagu itu. Karena menurut dia itu lagunya anjir ini cringe banget gitu loh. Karena dia kan udah tua ya. Iya. Terus harus menyanyikan Masih cakep lagi. Wah, Iya. masih cakep lagi. Dia harus menyanyikan lagu yang terlalu ABG buat dia. Nah, Kayak salah satu lagu yang paling dia jengkel adalah itu. Mystery Business. bukan siapa Avril? Nah, si Hailey. Oh. Ya, Paramore. Nah kayak zaman sekarang tuh ada kayak waktu itu aku sempet ngefans sama Hindia karena penulisan lirik. Hindia yang Belanda? India yang gini-gini. Nggak lucu kayak guys. India itu Siap. penulisan liriknya tuh bahasanya tuh bahasa sehari-hari sebenarnya. Iya. Cuma dia kemas jadi lagu yang anjir kita ngomongin kayak aku mau main ke rumah mantan tuh dari rumah ke rumah bla 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 itu Iya. tuh nggak gampang loh mas. Gitu. Ada lagunya Eva. Pemilihan diksinya. Pemilihan diksinya itu kan bahasa yang gampang gitu. Iya. Cuma nggak gampang loh gitu ngatur itu. Iya, Untuk jadi lagunya itu. Iya. Kadang apa ya, orang kan berpikirnya kalau misalnya sesuatu yang rumit itu sulit gitu kan. Tapi ketika udah mencapai kerumitan tertentu, untuk menyederhanakan itu lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi. Iya benar banget. Makasih ya Dit. Nah kalau aku yuk kemarin yang banyak kenapa ngambil dari puisi Rumi. Jadi aku kalau udah buntu dengan bahasa-bahasa tertentu mau menyampaikan apa, aku tuh referensinya udah ke kitab tuh. Nggak cuma Quran, udah semua kitab. Iya. Aku suka bahasa diksi kitab yang mau menyampaikan apa itu kan dibilang puitis, cuma emang diksinya setinggi itu. Iya, Nah, iya. itu tuh makanya dibilang kalau apa Sastra, tapi iya sastra tapi emang banget. bagus banget. Makanya Noah Ariel punya Khalil Gibran-nya Iya. waktu itu kan dengan bla-bla-blanya. Nah, aku dulu emang ngefans parah sama penulisannya Rumi. Gitu. Ini lagi. Oh, yang lagu Flame itu yang pertama, lagu Misteri yang pertama. Iya. Bait terakhir itu aku ngambil dari surah An-Nur itu. Ku mencari cahaya yang tak akan pernah mati hingga terang akan hingga gelap akan kembali terang untuk menerangi itu lagi itu ngambil dari surah An-Nur ayat 16 kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong. Tapi bener itu dari surah An-Nur, kayak itu kan lagu tentang sesakit itu ditinggal sama orang. Iya, Kalau iya. kasarannya begitu. Iya, Sebenarnya iya. arti mendalamnya adalah gitu kan. Tapi intinya yang gampangnya ditinggal sama
seseorang, entah itu siapapun, kayak aku sendirian lagi. Nah di endingnya adalah enggak kok, aku masih punya cahaya tadi untuk mengamankan hidupku. Iya kadang ini ya, jadi kayak multi tafsir ya. Multi tafsir, selalu gitu. Sama Lebih- kayak lebih bagus. Sorry, Ah, kalau nggak potong. Tapi kalau kita sendiri nih Seri, itu kalau misalnya lagu-lagunya kita itu kita memang bikin semulti tafsir itu, jadi terserah kalian Terus mau kayak orang gimana. ya mau ngerti Tergantung gimana. situasimu masing-masing. Situasi masing-masing. Nafiri jiwa, ini kemarin juga lebih pernah ngomong sih, iya, ini ngasih tahu pernah sih capek dia bilang. Capek sama Intinya itu pasangan aja. juga enggak, semua aspek apa Semua aspek. lagi gitu. tapi kan kadang ini juga menerjemahkan sesuatu itu kan kadang tergantung umur ya. Iya. Ya, Tergantung umur ya. Jadi semakin panjang umurnya kan experience semakin betul. panjang kan. Pemahaman sesuatu juga kadang makin berubah. Contoh lah ya, kayak kita dulu mungkin ngedengerin lagunya Leto yang Sandaran Hati. Ya. Awal kan tuh kita Cinta-cinta. pasti cinta-cintaan Iya. pasangan. Itu di aku ya. Benar, sama. Enggak, di aku juga. Di aku juga ya. Ternyata setelah semakin kesininya, oh Ya, dalam ternyata banget meaningnya ya, pertamanya. tidak sekedar tidak sesimpel itu. waktu kita mikirin itu. Tapi menurutku nggak tahu ya, tapi menurutku di era sekarang kalau ngebuat lagu yang tentang sedih, yang capek gitu-gitu tuh lebih gampang dibandingkan kita buat lagu tentang happy tau. Ya, itu paradoksnya seni. Iya. Itu nggak cuma di lagu. Aku kan di seni rupa ya. Iya. Kadang gitu. Ketika aku happy, aku nggak bisa mikir apa-apa. Karena ada keresahan itu kan. Iya, justru karena ada Kita keresahan. butuh problem nggak sih butuh untuk berkarya problem, kayak gitu, baru- kasarnya baru- seperti itu. Makanya kalau misalnya gambar itu semakin ruwet, nah itu berarti udah makin pusing tuh lagu. Berarti relate sama band-band awal yang kita dengar, kenapa dulu lagu mereka bagus-bagus, sekarang Iya. pas mereka udah sekaya itu kok B aja ya? Karena udah happy, Karena jadi udah udah nggak ada happy, materi udah apa nggak ada lagi. keresahan. Karena aku sempat waktu itu nulis apa, aku kan memang sukanya nulis puisi kan. Itu aku nulis tuh dari SMP. Aku pernah ikut lomba lah istilahnya. Terus diminta buat nulis puisi yang tentang kedamaian gitulah, happy dan segala macam. Sumpah aku buntu banget, aku nggak bisa nulis apa-apa kak. Karena menurutku kayak gak relate apa-apa Iya. posisinya. Iya, iya. Kecuali kalau kamu misalnya minta yang sedih dan segala macam itu kayak gampang kok, tinggal diingat Iya, iya. selesai. Selesai. Tapi kalau buat happy itu susah. Dan sekarang juga kalau kalian perhatiin lagu-lagu zaman sekarang ya, apalagi Indonesia ya, itu rata-rata lagunya lagu galau, lagu sedih, kayak lagu-lagu depresi segala Iya. macam. Dan kalaupun mau happy itu kayaknya yang harus on top banget deh gitu kayaknya. Ya. Nggak cuma yang happy nanggung. Iya, Iya, iya. kalau happy nanggung tuh bingung. Bingung. Ada band tanggapannya lagunya happy ya? Apa itu? Udah lihat? Ya, Ya, lagunya happy. ya. Dia yang memang vibe-nya senang-senang, apa Ah, pokoknya. iya. Dan berhasil sih. Iya jarang sih ya, jarang banget. Cuma emang untuk ngejar anunya emang tadi bener lebih nyari yang sedih, orang-orang emang Karena memang lebih Lagi pada stres juga relate, kebetulan iya, ya. iya. ya. Kalau di voting kayaknya lebih banyak sedihnya. Iya. Nah, jadi ngomong-ngomong tentang sedih nih. Kaki saya sakit. Mantap ya. Kalau mau Kau diam. kalau ada yang mau saling tanya aja ya. Ini makin gelap nggak kita? Enggak apa-apa. Kamu yang Nanti sampai gelap tep kan? enggak Thank you gitu ya. sama Han, itu sampai kita nggak kelihatan tuh berdua. Nggak ada terang tuh. Dari terang kita ngobrol tuh sampai kita bener-bener nggak kelihatan. Durasi dihentikan oleh Emang konsepnya tuh video, habis itu audio. Iya. Iya dihantu gitu. Dihantu gitu. Loh ini nggak apa-apa yuk. Lampu teras nggak aku nyalain. Nggak apa-apa biar aja kita hilang aja gitu. Pelan-pelan hilang. Tapi dari tadi kita podcast, aku pengen ngejelasin banget sih kayak kenapa sih nama bandnya Misteri gitu. Ya nggak apa-apa. Ya kan? Iya. Jelasin, silakan. Jelasin. Kayaknya Mas deh. lah kok dilempar. Gini, Dilempar aja. aku nanya. Yang buat misteri pertama kali siapa sih? Bandnya atau namanya? Namanya Bandnya dulu. Nggak kan nggak mungkin kalian tiba-tiba berempat ngeband yuk. Tiba-tiba jarang ya yang kayak gitu. Ayo kita ngeband di Misteri. Iya. Langsung Kan ganti namanya. aneh ya, aneh kan? Langsung ganti nama. Jadi awalnya itu kita tuh saring kan ada grup nih. Dulu nama grupnya itu Grup Get judi. of Olympus. Apa? Iya, kan aku ada di kan? isinya kan judi. Iya karena Iya kan aku pengen buat band karena genrenya emo gitu kan. Ya, namanya ada mitologi. Ada kayak Tapi enggak sih. ada unsur-unsur mitologi Yunaninya gitu loh. Iya. Mitologi gitu loh. Namanya Get of Olympus ya. Anjay. Logonya serius. Iya. Untung nggak pragmatik. Dulu awalnya isinya itu bertiga. Kamu kalau berani pakai nama itu, kamu jualan lemari kan? Olimpik Olimpik kan. Coba yang ini tadi lebih
lebih belok lagi kalau misalnya kayak selain ada Get of Olympus, itu kan orang-orang kesugesti ya, pengen depo. Kini Kalimantan. James, Iya, jadi awalnya itu, habis itu yang pas Nyari nama banyak banget. Ntar dong dari aku Oh berarti memang aslinya kalian bertiga? berempat. Berempat? awalnya bertiga. Oke. Awalnya berempat ya. Berempat sama si sahabatmu. Andi apa? Di awal. Oh iya temanku. Iya, Nanti pengen Andi. punya band yang main di gigs katanya gitu. Ya gitu, oke gabung dia. Cuman karena beberapa hal Karena nggak cocok. nggak cocok, jadi dia nggak bisa ikut. Kira kita nyari lagi nih basis apa ya? Oh ada si Orus, ada Orus. Terus ya udah Orus gabung, nyari nama lama banget ya, berbulan-bulan ya nyari nama ya. Nggak sampai bulan-bulan ya kan. Gak apa-apa dilebayin. Oh iya. Kalian nyari nama dari 2001 kalau nggak salah. Belum lahir dong. Kayak lama banget, aku kasih nama ini kayak banyak banget. Akhirnya dapatlah pertama si Orus. Modern Mystery. Awalnya dia ngasih ide Modern Mystery. Modern Mystery. Karena Ciptaan modern. karena dia sangat antusias sama band Modern Guns. Ya. Band Bandung ya? Band Jakarta. Band Jakarta yang band apa sih? Melodic hardcore. Melodic hardcore gitu. Oke terus? Cuma abis itu kayak kita meeting lagi kayak ini kayaknya terlalu kayak Modern Guns nggak sih? Iya. Modern-modernnya gitu kan. Nah abis yaudah abis itu kayak cari kata lain nih apa gitu. Kenapa Kami nggak bilang, tradisional? Traditional Mystery. Pakai angklung dong. Disingkat TM aja, kopi miring. Technical meeting. Ya udah abis itu kayak apa ya ganti apa modernnya ada tapi tetap ada misteri-nya. Abis itu aku ngide aja udah misteri aja. Misteri aja. Nah, abis itu Aurus lagi yang ngide untuk ngasih simbol titik koma. MI kasih ini itu kan kalau misalnya titik koma kalau di kamus itu kayak ini ya. Cel kamu tau gak sih kayak ada meaning apa dikasih titik Iya, koma iya, itu iya. ada apa gitu. Misalnya ada satu objek kata Untuk penjelasan berikutnya. penjelasan berikutnya dengan kata yang berbeda. Nah itu tadi ini kasih ini aja. Tapi Oh berarti titik koma di sini itu bukan yang semikolon gitu ya maksudnya? ke situ juga. Jadi tadi mau balik ke multitafsir. Cuma sebenarnya kalau kita bawa di logo misteri titik komanya jadinya semikolon tadi. Oh. Yang kita jadikan itu simbol untuk teruslah hidup. Ya. Ya, gitu aja. Bertahan Bukan survive. titik tapi koma. Bukan titik. Hampir selesai tapi ternyata yang hidup terus harus berjalan kan. Iya, Gitu. iya. Kata Bernard Baird. Ya, ada satu fase yang berhenti tapi fase selanjutnya juga. Life must go on. Nah, ya itu jadi kayak ya itu maksudnya simbol untuk kayak kamu tetap harus melanjutkan hidup aja. Iya. Nah, jadi lagu-lagu pun juga emang kita konsep ke sana. Kalau dari misterita artinya penderitaan. Jadi lirik Emang kalian semenderita itu ya? Ya, Banget. Wih, wah cepat sekali jawabnya Bentar. ya. Aku cek baterai. Baterai masih ada. Oh, ternyata baterai habis, guys. Oh, udah mati dari tadi? Enggak, belum masih hidup. Cuma ada titik terakhir. Oh, iya. Mau dilanjut apa? Kalau dilanjut saya ganti baterai nih, tapi kayaknya udah mau gelap ya. Iya. Sekali closing aja. Oh jadi itu. Jadi itu tadi misteri dan ini adalah ngobrol-ngobrol. Sebenarnya kapasitas memorinya masih banyak, cuma baterainya tidak kuat. Jadi Dan gelap juga kita nggak mau ini kayak yang pas samahan ya. Iya. Tiba-tiba sampai gelap dadah gitu. enggak, kalau Han itu sih gelap tapi baterainya masih ada ya. Baterainya habis. Ya udah, gitu aja. Saya juga udah bosan. Bosan sama kita. Bosan sama Andrew. Iya. Ya udah. Dadah.